Selamat pagi Pak Yakubu, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Selamat pagi juga buat teman-teman kelas 1 akuntansi manajemen. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Ulfa Galuh Pambajeng, 2. Saya sendiri Suci Purnamasari, 3. Rani Nur Rahayu, dan yang terakhir Lailatul Fitriah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berikut ini adalah alur yang kami lalui dalam menemukan atau menentukan permasalahan pada suatu perusahaan. Pertama, kami mencoba mencari permasalahan perusahaan menggunakan data sekunder atau mencari pada Google Scholar. Dikarenakan bila menggunakan UMKM akan ada keterbatasan data. Setelah menemukan beberapa jurnal yang dianggap memenuhi kriteria, kemudian kami memilah jurnal hingga memutuskan untuk menggunakan permasalahan yang ada pada PT Java Comfort Tbk. Pada slide 3 ini terdapat bukti cek plagiarisme melalui Turnitin. Pada tahap 1 menentukan masalah dan identifikasi plagiarisme mencapai 20%, dan pada tahap 2 mengidentifikasi berbagai alternatif plagiarisme mencapai 2%. Baik, jadi kelompok kami memilih PT Java Comfort Indonesia Tbk sebagai objek pada pekerjaan PBL kali ini berkaitan dengan pengambilan keputusan taktis. Adapun profil PT Java yaitu menurut website, PT Java Comfort Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang agri-food dengan penghasil protein hewani berkualitas. Salah satu produk olahannya yaitu makanan cepat saji dengan bahan dasar daging ternak. PBL tahap 1, menentukan masalah dan identifikasi. Karena tingginya kebutuhan terhadap makanan cepat saji menyebabkan peningkatan permintaan terhadap produk, sehingga perusahaan memerlukan bahan baku yang lebih banyak, dikutip dari Tanjung Riani Sari tahun 2017. Karena tidak dapat hanya mengandalkan hasil ternaknya sendiri, maka perusahaan menjalin mitra dengan peternak lain. Namun perusahaan juga tidak dapat sepenuhnya mengandalkan kemitraan ini karena mitra kerja dapat kapan saja menghentikan kerjasamanya tanpa persetujuan perusahaan. Tetapi jika perusahaan mengandalkan hasil ternaknya sendiri, akan dihadapkan pula dengan berbagai masalah yang akan timbul seperti ketersediaan dan berfluktuasinya harga barang bahan baku, serta adanya wabah penyakit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi pada PT Java Comfort Indonesia ini adalah permintaan produk yang meningkat tetapi bahan bakunya terbatas. Baik, pada tahap 2 kali ini, kita telah berdiskusi mengenai alternatif apa saja yang dapat digunakan mengenai permasalahan yang telah kita bahas pada minggu sebelumnya. Pada tahap 2 ini, kami menawarkan beberapa alternatif yang dapat digunakan oleh PT Java Comfort Indonesia Terbuka. Dalam mengatasi permasalahan ini meliputi 2 alternatif, di mana yang pertama itu memenuhi kebutuhan konsumen dengan meningkatkan jumlah ketersediaan bahan baku berupa daging ayam. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memproduksi sendiri atau melakukan pembelian bahan baku yang dapat dilakukan melalui kerjasama kemitraan. Dalam memproduksi sendiri, perusahaan akan mengalami permasalahan berupa adanya wabah penyakit ternak ataupun berfluktuasinya harga bahan pangan ternak. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Wulandari dan Sugesti pada tahun 2022. Sehingga dalam mengatasi hal ini, perusahaan dapat memproduksi vaksin ternak secara khusus melalui PT Vaksindo Satuan Nusantara, serta perusahaan dapat melakukan pendampingan kepada petani lokal agar dapat menghasilkan bahan pangan ternak yang berkualitas dan murah. Sedangkan dalam kerjasama kemitraan, perusahaan seringkali mengalami permasalahan karena mitra yang sewaktu-waktu menghentikan kerjasamanya. Hal tersebut dijelaskan oleh Setiani dan Warmayo pada tahun 2021. Sehingga perlu dilakukannya perjanjian kerjasama kemitraan agar salah satu pihak tidak dapat menghentikan kerjasamanya secara tiba-tiba. Dan untuk alternatif yang selanjutnya yaitu dengan menekan permintaan konsumen karena adanya keterbatasan bahan baku, yaitu dengan cara menaikkan harga pokok makanan cepat saji. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Gunarsi et al. Pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen,
di toko Pelita Jaya Buyungan, Amurang, yang dimana dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Benaino dan Christian Almendo Tampi dan Tumbel pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Harga Terhadap Usaha Meningkatkan Volume Penjualan Mobil Xenia pada PT Astra Daihatsu Terbuka, cabang Malalayang Manado, menyatakan bahwa harga mempengaruhi volume penjualan. Ditambah lagi, kenaikan harga mengakibatkan penurunan laba bersih pada PT Java Konfit Indonesia Terbuka. Seperti yang terjadi pada tahun 2019, di mana perusahaan mengalami penurunan laba bersih akibat adanya peningkatan harga pokok penjualan. Hal tersebut dinyatakan oleh Asnaka pada tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika harga dinaikkan di tingkat level tertentu, maka akan mengakibatkan penurunan volume penjualan dan akan berakibat pada penurunan laba perusahaan. Berdasarkan permasalahan dan alternatif yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa meningkatkan jumlah ketersediaan bahan baku berupa daging ayam dengan cara memproduksinya sendiri atau melakukan pembelian dengan cara melakukan kerjasama kemitraan merupakan alternatif yang menguntungkan, dikarenakan dapat meningkatkan laba perusahaan. Sedangkan jika perusahaan meningkatkan harga produk makanan cepat saji hanya akan berimbas pada menurunnya volume penjualan serta laba perusahaan. Sehingga dalam hal ini, PT Java Comfort Indonesia dapat melakukan dua alternatif, yaitu melakukan pembelian bahan baku ataupun memproduksinya sendiri. Berikut ini referensi yang kami gunakan dalam proses penyusunan tugas ini. Di sini kami menggunakan dua jenis referensi, yaitu yang pertama ada 5 jenis jurnal penelitian dan satu website resmi dari PT Java Comfort Indonesia. Sekian pemaparan dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.